Hai, nama saya Irwan Fernando. Saya merupakan seorang application engineer dari Sikat Technologies Indonesia. Perusahaan kami merupakan reseller resmi SolidWorks yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Kami merupakan anak perusahaan dari Sikat Technologies di Singapura. Selain Indonesia, kami juga memiliki cabang di Vietnam, sehingga totalnya ada 3 negara, yakni Indonesia, Vietnam, dan Singapura, dengan Singapura sebagai head office dari kami, perusahaan kami. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membagikan cara menggunakan salah satu fitur yang terdapat di dalam SolidWorks ini bernama Feature Swap. Feature Swap sederhananya adalah suatu fitur atau tools dari SolidWorks yang bertujuan untuk menerjemahkan fitur-fitur yang ada pada file selain SolidWorks base. Seperti contoh, Anda ingin mengkonversikan file atau mengedit file dari aplikasi lain, namun tidak bisa diedit. Kenapa? Karena bukan berasal dari SolidWorks, sehingga proses pengeditan tidak dapat dilakukan. Kadang hanya bisa membuka file, hanya bisa assembly, namun tidak bisa melakukan perubahan dimensi atau editing sketch-nya. Sehingga jika hal ini terjadi, maka file tidak bisa dilakukan apa-apa. Namun itu tidak berlaku bagi pengguna SolidWorks, di mana ada fitur ini sehingga file dari software lain atau bahkan file-file standar seperti Parasolid, IGS, step file bisa dibuka di SolidWorks, dan jika menggunakan fitur sudah diterjemahkan fiturnya dapat dikenali SolidWorks, dan sehingga bisa dilakukan proses pengeditan sketch. Bagaimana tahapan-tahapannya berikut hal yang akan saya jelaskan. Oke, ke sini sebentar. Ya. Pertama saya akan menjelaskan mulai dari tahap 1. Ini adalah file yang saya siapkan untuk proses demo kali ini, di mana bisa kita lihat ada beberapa fitur yang ada dalam part ini. Ada boss tentunya, ada dua boss malah, ada wizard hole yang saling berketergantungan. Ketika proses pengeditan di sini, maka akan berubah pula dimensi di sini. Ada cut extrude, fillet, dan tentunya chamfer. Mari kita mulai. Ini sebelumnya adalah file SolidWorks atau SolidWorks base. Sekarang saya akan mengkonvertnya ke file non SolidWorks. Konteks ini mungkin saya pilihnya acak aja. Saya pilih Parasolid. Ya, Parasolid. Mungkin akan diganti namanya Parasolid. Sudah. Mari kita buka file. File, open. Yap, ini file yang kita mau. Open. Yap, pertama-tama SolidWorks akan ketika membuka file non SolidWorks, SolidWorks akan menjalankan run import diagnostic tools, sehingga untuk mengetahui apakah ada masalah, gap, atau error yang berkaitan dengan geometri yang berada dalam part kita. Di sini tidak ada, itu yang kita inginkan, kita klik OK. Nah, proses berikutnya adalah proses fitur role sendiri. Ini saya akan skip sebentar. Ya. Ini adalah kondisi file pertama kali dibuka. Bisa kita lihat, ini adalah kondisi filenya. Hanya import dengan suatu geometri penuh, kita tidak dapat melakukan proses pengeditan. Mungkin bisa mengedit, cuma akan sangat sulit sekali. Contoh saya edit. Yap, tidak bisa. Ada error yang terjadi. Nah, ini yang terjadi ketika proses pengeditan. Dan proses ini sangat rumit. Apalagi jika ini filenya sangat-sangat rumit atau kompleks. Ini masih sederhana saja, mungkin butuhkan waktu banyak untuk proses pengeditan. Apalagi jika filenya
sangat kompleks. Bagaimana kita mengedit ini? Seperti saya bilang, ada fitur dari SolidWorks yang bernama FeatureWorks. Bisa diakses dengan cara ketik insert FeatureWorks, recognize features, atau insert FeatureWorks. Bisa juga diakses melalui design tree, klik kanan, FeatureWorks, recognize feature atau option. Mari kita lihat dari option dulu, pilihan opsi yang ada. Pertama dari pilihan FeatureWorks, di mana akan mengkonversikan file, kita bisa dari Parasolid konteksnya ini ke SolidWorks. Kita bisa memilih untuk tidak override yang file yang sudah ada, yang ini file Parasolid ini, ataupun dia akan membuat file baru dengan pilihan Create New File. Sehingga file baru hasil editan kita akan ditampilkan file baru dan mempertahankan file Parasolid yang sedang kita edit ini. Inilah opsi-opsi yang ada. Nah, ini ada recognition order. Kita bisa lihat, kita bisa mengubah order atau mengubah urutan sederhananya atau prioritas dari feature akan dikenali. Jika ketemu hole, maka dia akan mengenai hole duluan. Jika ada lubang, misalnya ada diameter lubang, maka akan dikenali hole dulu sebelum dikenali cut extrude. Tentu saja ini bisa diubah sesuai preference kita masing-masing. Diagnose. Untuk memilih, kita bisa setting semua, intinya semua FeatureWorks disetting di sini. Jika kondisi awal kita menggunakan di kondisi default saja. Ya. Oke. Mari kita mulai. Insert FeatureWorks, recognize feature. Ada dua opsi dalam menggunakan FeatureWorks. Pertama adalah automatic, yang paling sederhana, di mana ketika kita memilih automatic, maka SolidWorks akan menerjemahkan secara otomatis semua feature yang ada di part ini, di Parasolid ini. Namun saat ini kita abaikan dulu, kita akan skip dulu otomatis, kita akan menggunakan cara manual, yaitu interaktif. Dengan cara ini kita harus menerjemahkan satu-satu setiap fitur yang ada dalam part kita. Mari kita mulai. Pertama kita ingat bahwa part kita memiliki chamfer, mari kita mulai dari chamfer dulu. Ini. Chamfer, pilih face. Salah satu kelemahan atau limit dari ini adalah FeatureWorks adalah dia tidak dapat mengenali bersamaan file-file fitur-fitur yang ada di SolidWorks, sehingga membutuhkan proses pengenalan atau setting satu-satu. Sehingga kita hanya bisa memilih satu saat ini, tidak apa-apa, karena file masih sangat sederhana. Ketik pilih face yang diinginkan, recognize. Sudah, file yang sudah atau fitur yang sudah dikenali akan hilang dari tampilan. Kembali ke sini, kita pilih ini, chamfer juga, jangan lupa recognize. Chamfer sudah, mari kita mulai. Berikutnya dengan fillet. Fillet, oke. Pilih opsi fillet, ya pada. Pilih bagian fillet. Nah, jika kita bisa memiliki opsi, jika pilih opsi yang terlalu banyak, kita bisa memilih opsi chain fillet face, di mana ini akan membuat pilihan berantai. Bagaimana cara kerjanya? Cukup pilih centang chain fillet face option, pilih face di mana fillet berada, maka dia akan langsung melingkari bagaikan rantai semua fillet yang berhubung dengan fillet dengan face yang kita pilih. Contohnya ini lagi, lihat otomatis. Yang ini juga. Yap, sepertinya itu sudah semua fillet yang kita pilih. Maka tekan recognize. Fillet sudah, maka sekarang ini. Ingat bahwa file originalnya ini menggunakan cut extrude.
Bisa dicek kembali kita. Ini menggunakan cut extrude. Maka kita harus menggunakan cut extrude untuk yang pilihan tengah ini. Cut extrude, pilih face, recognize. Sudah. Kita akan menghilangkan base atau extrude ini. Maka pilih boss. Pilih ini, face ini. Dan juga jangan lupa up to face. Jadi akan mengenali sepanjang face atau base extrude sepanjang base face ini sampai face ini. Recognize. Oke, sudah. Kita ingat bahwa lubang yang dipakai di sini, hole sini bukanlah lubang biasa, melainkan hole wizard. Maka kita coba apakah SolidWorks bisa mengenali bahwa ini adalah hole wizard. Tentunya tadi kita menyadari bahwa ini tidak hanya sekedar hole atau lubang biasa, namun juga memiliki chamfer yang sangat kecil. Maka kita harus menghilangkannya dulu. Maka dengan cara mungkin kita contoh tanpa menghilangkannya dulu. Misalnya saya menganggap ini sebagai lubang. Kita pilih. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Bahwa chamfernya masih ada, namun hole sudah hilang. Itu tidak kita inginkan. Maka kita hilang kembali dulu dengan klik undo. Pilih chamfer. Chamfer, tegakkan, pilih. Bukan ini yang kita inginkan. Ini yang kita inginkan. Recognize. Maka chamfer sudah hilang, maka sudah seperti hole biasa. Kita kembali lakukan pada hal yang sama di sisi lubang ini. Recognize. Sudah. Sekarang sudah menjadi hole biasa, maka kita bisa memberikan pengenalan hole. Hole sudah. Sekarang sisa base extrude. Kita pilih. Jangan lupa face sampai sini juga. Mungkin lebih baik face bawah sebagai yang pertama. Akan dikenali. Ini semua sudah. Bisa kita cek di sini. Semua fitur yang telah dikenali oleh SolidWorks. Ingat, file ini sebelumnya berasal formatnya adalah Parasolid seperti yang setelah saya tunjukkan di awal. Cut extrude, fillet yang sudah menyatu semua. Di sini sudah. Dan kita memiliki chamfer yang terpisah. Untuk menggabungkan chamfer ini sehingga memiliki satu kesatuan, ketika mengubah ukuran chamfer yang ini, maka sebelahnya akan berubah juga. Kita bisa menggunakan fitur namanya combine feature yang disediakan SolidWorks. Ketika menggunakan fitur ini, maka chamfer atau pilihan-pilihan face atau fitur yang ada akan disatukan jika dan hanya jika kondisinya terpenuhi, kondisi yang dibutuhkan untuk combine. Jika tidak, maka akan ada pop-up atau keterangan bahwa tidak dapat dilakukan combine karena tidak memenuhi syarat. Chamfer kecil, chamfer ini kita gabungkan juga dengan feature combine. Pilih chamfer yang ada, combine. Chamfer sudah, fillet sudah, cut seperti yang kita inginkan. Chamfer, hole. Kita mau menggabungkan bahwa ketika mengubah dimensi atau diameter lubang dari sisi ini, maka akan berubah pula lubang di sisi ini. Tekan Ctrl tahan, hole, combine. Maka hole yang ada akan menjadi 2 menjadi 1. Base. Bisa dilihat bahwa ada ketika kita memilih fitur tertentu, ada opsi yang dapat kita ubah. Sehingga ketika kita memilih untuk mengganti opsinya,
dia akan dikenali dengan fitur yang berbeda. Saat ini dia berada posisi extrude. Ketika kita berhasil untuk menggantinya, dia akan berubah menjadi whole. Namun kita tidak lakukan saat ini karena memang inilah yang kita butuhkan. Atau karena extrude merupakan fitur yang benar sesuai original yang telah ditunjukkan dari awal. Maka tidak perlu diubah. Jika semua sudah, centang OK. Maka proses perhitungan, proses desain, pemberian fitur akan dilakukan secara otomatis oleh SolidWorks. Jika filenya kompleks, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun karena filenya sebentar, filenya kecil, maka hanya membutuhkan waktu sebentar saja. Ini adalah file hasil jadinya. Bisa dilihat. Semua fitur sudah ada. Dan tentunya bisa dilakukan proses pengeditan. Kita beri contoh di sini atau mungkin saja di sini saja. Saya ingin berubah contoh pengeditan. Awalnya 3, lihat. Karena saya ingin berubah pengumuman. Let's say kita buat ke 5. Wow, berubah. Lihat dimensi telah berubah. Kecil. Atau mungkin hole ini juga. Kita ingin berubah. Oh, ternyata SolidWorks mengenali bahwa hole yang kita berikan, lubang yang kita berikan, kita set sebagai hole. Dan dia bisa mengenali meskipun mungkin tidak sama persis dengan original, namun fitur hole sudah hampir mendekati dengan kondisi aslinya dengan memiliki chamfer pula. Kita coba berikan pengeditan pula. Misalnya saya ingin mengganti lubang dimensi. Let's say kita ganti 20. Apa yang berubah? Yep. Nah, kita coba cek. Evaluate. Measure. Yep, diameter 20 mm di sisi lubang di sisi sini. Jadi ketika kita mengubah dimensi di sebelah sisi lingkaran atau dia lubang di sisi sini akan berubah pula di sisi kanan. Ini adalah feature SolidWorks. Mari kita save file ini. Para solid mungkin kondisi awal atau menggunakan interaktif. Sudah. Nah, kita minimize dulu. Sekarang saya akan kembali ke file asli dalam bentuk Parasolid. Sekarang saya akan menggunakan cara lain, yaitu menggunakan FeatureWorks dengan cara lain, yaitu menggunakan otomatis. Bagaimana saya melakukannya? Nah, seperti biasa, insert FeatureWorks, recognize feature. Tekan pada recognition mode, pilih opsi otomatis. Sini ada pilihan-pilihan fitur yang dapat dikenali dari fitur yang part kita ada. Saat ini kita centang aja semua. Jika sudah semuanya yang kita butuhkan, klik next. Maka proses pengenalan atau translate dari fitur-fitur yang ada dari file Parasolid ke lingkungan atau fitur yang dikenali oleh SolidWorks langsung berjalan secara otomatis. Lihat, kita bisa cek masing-masing. Base extrude, boss, hole. Ini sepertinya kita bisa ganti. Kita cek dulu. Hole 2. Oh, ketika hole 2 di mana memiliki diameter sama, maka langsung dikenali bahwa ini memiliki digabungkan secara otomatis. Namun kita bisa juga memisahkannya, memberikan opsi pisah atau tidak gabung secara otomatis di feature option, features option. Chamfer juga satu kesatuan sehingga mengubah chamfer yang satu maka mengubah yang lain pula. Chamfer pula kiri kanan sudah di-combine dan juga fillet yang menyatu semua. Saya ingin ke sisi sini di mana ini diberikan feature hole, dikenali feature hole. Namun saya tidak ingin ini sebagai feature hole.
Saya ingin mengubah ini sebagai card extrude. Bagaimana caranya? Ke re-recognize, pilih opsi yang ada. Di sini saya ingin memilih card extrude dan re-recognize. Ya, prosesnya sudah sangat cepat. Hole sekejap berubah menjadi card extrude. Jadi ini bukan lagi sebagai loop hole, namun sebagai card extrude. Sehingga akan mendekati kondisi real file file original dari SolidWorks yang sudah kita desain awalnya. Oke. Proses translate. Pengenalan feature. Yap. Sudah. Sangat cepat dan sangat sederhana. File save. Interaktif. Sekarang kita ganti jadi automatic. Mari kita coba membandingkan hasil dari setiap pilih opsi yang ada. Ini adalah file Parasolid, namun tidak dalam proses pengeditan. Pada kondisi itu kita tidak dapat mengeditnya. Saya file lagi. Ya, ini adalah yang menggunakan cara manual, cara manual atau interaktif. Di sini, ya, interaktif. Bisa dibandingkan. Di sini adalah file aslinya yang menggunakan SolidWorks. Saya buat menggunakan SolidWorks. Di save as, di convert ke Parasolid, sehingga pada kondisi ini tidak dapat dilakukan proses pengeditan feature, dan ketika menggunakan feature akan dikenali, kita dapatkan dua cara, yaitu cara manual atau interaktif dan juga cara otomatis, di mana manual kita bisa memilih sendiri atau perlu ngeset masing-masing satu-satu setiap feature yang ada, dan juga ada fitur otomatis yang dapat mengenali setiap feature yang ada secara otomatis. Hasilnya bisa dilihat tidak begitu jauh, dan tentunya meskipun ada perbedaan, tapi sudah dapat diperlakukan proses pengeditan yang merupakan tujuan utama kita dalam proses pengenalan fitur ini. Sekian video saya mengenal FeatureWorks kali ini. Jika ada pertanyaan atau memiliki ketertarikan dalam untuk membeli atau mempurchase SolidWorks atau turunan-turunannya, dapat menghubungi kami di sikatech.com untuk website di Singapura, dan juga www.sikatech.co.id untuk website resmi Sikat Technologies Indonesia. Atau bisa diakses. Ini adalah dapat kontaknya, bisa langsung menghubungi sales team kami. Atau jika Anda berlokasi di Singapura, dapat juga menghubungi kontak sales di Singapura. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.